Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Matematika Bisnis dan teman-teman perbankan syariah kelas B yang saya banggakan. Saya di sini, Novita Selvia, akan memaparkan hasil mini riset dari kelompok 6 dengan judul Sistem Persamaan Linear menentukan titik ekuilibrium pada saat terjadinya dumping produk olahan kelapa sawit di Indonesia. Baik, langsung saja saya akan memaparkan di sini di mana dumping itu adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga yang kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri atau juga dari harga jual kepada negara lain pada umumnya. Nah, politik dumping ini merupakan strategi perdagangan yang kontroversial di mana suatu negara itu atau suatu perusahaan menjual produk di pasar internasional dengan harga lebih rendah daripada di pasar domestik atau di bawah biaya produksi. Jadi dalam konteks produk olahan kelapa sawit di Indonesia, teori SPL itu relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong produsen lokal melakukan praktik dumping. Kelebihan pasokan itu salah satu alasan utama mengapa dumping itu terjadi. Karena di Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia memiliki kapasitas produksi yang melampaui permintaan domestik. Akibatnya, produsen itu menghadapi tekanan untuk menyalurkan produk ke pasar internasional guna mencegah penurunan harga di pasar lokal. Sehingga beberapa faktor mendorong strategi ini seperti subsidi pemerintah yang mendukung ekspor produk olahan sawit termasuk biodiesel. Subsidi ini memungkinkan produsen tetap kompetitif di pasar internasional meskipun menjual dengan harga murah. Selain itu, perusahaan besar seringkali menggunakan strategi ini untuk mendominasi pasar global dengan harapan mengeliminasi pesaing dan meningkatkan kontrol pasar dalam jangka panjang. Namun, strategi harga yang agresif ini sering menuai kritik. Salah satu contoh nyata adalah ketika Uni Eropa menuduh Indonesia melakukan dumping biodiesel berbasis kelapa sawit pada tahun 2019. Tuduhan ini berujung pada pengenaan tarif anti-dumping yang berdampak signifikan terhadap ekspor biodiesel di Indonesia. Peningkatan infrastruktur logistik seperti modernisasi pelabuhan utama di Dumai dan Belawan turut mendorong efisiensi ekspor produk sawit. Namun, efisiensi logistik juga berkontribusi pada fenomena dumping karena menekan harga produk lebih rendah dibandingkan negara-negara pesaing seperti Malaysia. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemaparan materi selanjutnya, yakni anggota dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Peningkatan infrastruktur logistik seperti modernisasi pelabuhan utama di Dumai dan Belawan turut mendorong efisiensi ekspor produk sawit. Namun efisiensi logistik juga berkontribusi pada fenomena dumping karena menekan harga produk lebih rendah dibandingkan negara-negara pasar pesaing seperti Malaysia. Indonesia sebagai produsen terbesar kelapa sawit di dunia menghadapi sebagai tantangan dari negara-negara lain, terutama Uni Eropa dan Amerika Serikat. Kedua negara ini menerapkan kebijakan anti-dumping terhadap produk biodiesel dan minyak kelapa sawit Indonesia dengan alasan bahwa produk tersebut dijual dengan harga yang lebih rendah dari biaya produksi.
Pada tahun 2013, Uni Eropa mengenakan bea masuk anti-dumping yang tinggi terdapat biodiesel Indonesia. Mengklaim bahwa Indonesia melakukan dumping, hal ini menyebabkan penurunan signifikan dalam ekspor biodiesel Indonesia ke pasar Eropa. Putusan WTO pada 2018 memaksa Uni Eropa untuk mencabut kebijakan tersebut setelah Indonesia memenangkan kasusnya di pengadilan internasional. Tudingan serupa juga datang dari AS, di mana mereka mengenakan tarif anti-dumping yang tinggi terhadap biodiesel Indonesia. Pemerintah AS mengklaim bahwa subsidi yang diterima oleh produsen biodiesel Indonesia membuat harga jualnya lebih rendah daripada harga domestik. Praktik dumping dan kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh negara-negara mengimpor berdampak langsung pada industri kelapa sawit di Indonesia, yaitu penurunan pendapatan petani. Kebijakan ini menyebabkan harga produk kelapa sawit domestik menurun, merugikan petani lokal yang bergantung pada harga pasar yang stabil dan pengangguran. Penurunan permintaan ekspor dapat menyebabkan pengurangan lapangan kerja di sektor pertanian dan pengolahan kelapa sawit. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk melawan tuduhan doping melalui diplomasi, pendanaan, dan integrasi di WTO. Kementerian Pandangan Aktif memperjuangkan hak-hak industri sawit Indonesia di forum internasional dan berusaha untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan proteksionis negara lain. Teori equilibrium dalam ekonomi menyatakan bahwa pasar berada dalam keadaan seimbang ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta pada harga tertentu. Dalam konteks dumping, equilibrium dapat terganggu oleh kebijakan anti-dumping yang dikenakan oleh negara pengimpor. Teori equilibrium dapat konteks politik dumping produk olahan kelapa sawit di Indonesia melibatkan analisis keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar internasional, serta dampak kebijakan anti-dumping yang diterapkan oleh negara pengimpor. Dalam hal ini, kita akan merumuskan persamaan yang menggambarkan interaksi antara harga, kuantitas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar kelapa sawit. Untuk memahami teori equilibrium dalam konteks dumping, kita dapat menggunakan persamaan dasar berikut. Aki D sama dengan QS dengan memasukkan persamaan permintaan dan penawaran ke dalam titik equilibrium. Dalam konteks produk kelapa sawit, kita dapat memperluas persamaan ini dengan memasukkan faktor-faktor lain yang mengetahui permintaan dan penawaran ketika negara mengimpor menerapkan kebijakan anti-dumping. Hal ini dapat mengubah harga pasar dan mempengaruhi kuantitas dan diminta dan ditawarkan. Misalnya, jika Uni Eropa mengenakan tarif anti-dumping pada biodiesel Indonesia, maka terjadi kenaikan harga. Mengenakan tarif dapat menyebabkan harga biodiesel Indonesia meningkat. Penurunan permintaan dengan harga yang lebih tinggi, permintaan dari pasar Eropa mungkin menurun. Dan penurunan penawaran produsen di Indonesia mungkin mengurangi produksi karena berkurangnya permintaan ekspor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Membentuk sistem persamaan linier pada kasus dumping produk olahan kelapa sawit di Indonesia menggunakan dua kurva, yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran. Pada kurva permintaan, menggambarkan hubungan antara harga atau P dan jumlah barang yang diminta atau QD oleh pembeli. Sedangkan pada kurva penawaran, menggambarkan hubungan antara harga atau P dengan jumlah barang yang ditawarkan atau QS oleh penjual. Langkah dalam membentuk persamaan linier untuk setiap kurva, baik berupa permintaan dan penawaran, kita membutuhkan dua titik. Data berupa harga atau P dan jumlah yang bisa kita sebut QD pada kurva permintaan dan QS pada penawaran. Misal, pada kurva permintaan, kita membutuhkan dua titik, yaitu P1, QD1 dan P2, QD2. Sedangkan pada kurva penawaran, kita membutuhkan dua titik juga, yaitu P1,
QS1 dan P2, QS2, di mana P di sini sebagai titik X dan Q sebagai titik Y. Nah, proses ini bertujuan untuk membentuk sistem persamaan linier dari dua kurva, yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran dengan menggunakan data berupa P sebagai harga dan Q sebagai kuantitas atau jumlah barang. Proses pembentukan sistem persamaan linier dari dua kurva ini dapat diaplikasikan untuk memahami fenomena dumping produk olahan kelapa sawit. Dalam konteks ini, kurva permintaan atau QD menunjukkan hubungan antara harga minyak kelapa sawit atau P dengan jumlah permintaan domestik dan internasional terhadap produk tersebut. Sebagaimana dalam ekonomi, kurva permintaan memiliki kemiringan negatif. Artinya, saat harga minyak sawit meningkat, maka jumlah permintaan cenderung menurun. Sebaliknya, kurva penawaran atau QS menunjukkan hubungan antara harga atau P dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen yang biasanya memiliki kemiringan positif. Ketika harga minyak sawit itu naik, produsen cenderung meningkatkan produksi dan penawaran ke pasar. Namun, dalam kasus dumping, dinamika ini menjadi lebih kompleks karena harga produk yang ditawarkan di pasar internasional lebih rendah dari harga domestik atau biaya produksi akibat kebijakan dumping. Setelah melakukan kedua persamaan kurva, yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran terbentuk, kita dapat menganalisis pasar dengan menentukan titik equilibrium atau yang biasa disebut dengan titik keseimbangan. Nah, contoh perhitungan pada kasus dumping produk olahan kelapa sawit di Indonesia. Di sini kita mengambil contoh berupa minyak curah. Nah, untuk menentukan titik keseimbangan pada minyak curah ini, langkah pertama kita menentukan kurva permintaan. Nah, di mana dalam kurva permintaan itu kita butuh dua titik, yaitu titik pertama P1, QD1 dan titik kedua P2, QD2. Dalam kurva permintaan terdapat suatu hukum di mana semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah permintaan akan semakin menurun. Nah, untuk P di sini kita misalkan titik X, dan untuk Q kita misalkan untuk titik Y. Sama hanya dengan kurva penawaran, hanya yang berbeda di sini untuk titik pertama dan titik keduanya. Di kurva penawaran itu sebaliknya dari kurva permintaan, di mana hukumnya yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Sehingga dalam kurva permintaan dan kurva penawaran akan ditemukan dua persamaan linier. Nah, langkah yang ketiga yaitu menentukan titik equilibrium. Keseimbangan pasar terjadi ketika QD sama dengan QS, atau harga pada permintaan sama dengan harga pada penawaran. Untuk menentukan titik equilibrium, yang pertama kita melakukan langkah substitusi kedua persamaan yang sudah kita dapatkan dari kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, langkah kedua, karena QD sama dengan QS, maka masukkan persamaan itu ke dalam rumus QD sama dengan QS. Dan langkah yang terakhir, substitusi nilai Q ketika sudah diketahui nilainya ke salah satu persamaan, misal ke dalam persamaan permintaan. Nah, dari hasil tersebut kita dapat memperoleh nilai Q dan juga nilai P, sehingga dapat kita menyimpulkan titik keseimbangan pada harga dan keseimbangan pada kuantitasnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu analisa data. Titik keseimbangan adalah keadaan dalam pasar di mana jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen setara dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada harga tertentu. Pada grafik, titik ini muncul di perpotongan antara kurva penawaran dan permintaan. Dalam kondisi ini, pasar tidak memiliki dorongan untuk mengubah harga atau kuantitas barang, menciptakan stabilitas antara produsen dan konsumen. Pada titik keseimbangan, harga yang terbentuk dikenal sebagai harga keseimbangan atau harga pasar yang adil. Produsen biasanya berupaya menjual barang pada harga tinggi untuk memaksimalkan keuntungan, sementara konsumen cenderung mencari harga serendah mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga suatu barang meningkat, produsen akan cenderung menawarkan lebih banyak barang ke pasar karena mereka terdorong oleh potensi keuntungan lebih besar. Sebaliknya, jika harga menurun, jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang karena keuntungan produsen menurun. Dengan kata lain, penawaran memiliki hubungan positif dengan harga. Di sisi lain, hukum permintaan menggambarkan hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta. Ketika harga suatu barang meningkat, konsumen cenderung membeli sedikit karena daya beli mereka terbatas atau mereka mencari alternatif yang lebih murah. Sebaliknya, jika harga menurun, permintaan akan meningkat karena barang menjadi lebih terjangkau bagi konsumen. Untuk menentukan titik keseimbangan dalam kasus dumping produk olahan kelapa sawit di Indonesia, beberapa faktor eksternal yang signifikan harus dianalisis. Seperti yang pertama ini, tren produksi dan penjualan. Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan kontribusi signifikan terhadap pasar internasional. Yang kedua, biaya logistik dan pengiriman. Biaya logistik dari wilayah produksi utama seperti Sumatera dan Kalimantan ke pelabuhan ekspor adalah faktor penting yang mempengaruhi daya saing harga. Yang ketiga, faktor permintaan global. Permintaan untuk minyak kelapa sawit dan produk olahannya seperti biofuel dan minyak goreng sangat dipengaruhi oleh tren pasar global. Yang keempat, konsekuensi harga. Saat dumping terjadi, harga produk olahan kelapa sawit di pasar ekspor turun secara signifikan. Misalnya hingga 15% sampai 30% lebih rendah dari harga pasar normal. Hal ini menciptakan tekanan besar pada produk domestik yang harus menurunkan harga untuk bersaing, sehingga berdampak pada pendapatan petani kecil. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan poin kelima, yakni asumsi pasar kompetitif sempurna, di mana SPL mengasumsi adanya pasar kompetitif yang sempurna, di mana tidak ada hambatan dalam persaingan dan semua pihak memiliki informasi yang sempurna. Namun, dalam pasar produk olahan kelapa sawit Indonesia terdapat dominasi oleh beberapa pemain besar yang memiliki pengaruh besar terhadap harga dan distribusi. Selain itu, asimetri informasi mengenai kualitas produk seperti pengetahuan konsumen mengenai kelapa sawit berkelanjutan juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian yang tidak tercakup dalam SPL. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon lebihnya mohon maaf.